Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abelia Putih Hati Imani dengan NIM 2020111031135 dengan rekan saya. Dan dengan saya Maulidatus Zahro dengan NIM 2020 1011 03 11 347. Di sini kami akan membahas tentang kejahatan harta benda. Kejahatan harta benda dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan harta benda diatur dalam Buku 2 KUHP, yaitu pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan, dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dirumuskan memuat unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana adalah komponen atau susunan pada suatu pasal yang bernilai pembuktian. Unsur-unsur tindak pidana yaitu memuat unsur objektif dan unsur subjektif. Pengertian dari unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dan segala hal yang dapat diukur karena letaknya dalam luar diri pelaku, maka orang lain dapat menilainya. Unsur-unsur objektif dapat berubah. Yang pertama ada unsur perbuatan, yaitu tindakan pelaku dapat dilihat, didengar oleh orang lain, dan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut sebagai saksi. Yang kedua yaitu unsur benda atau barang. Yang ketiga, unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai atau melekat pada unsur objek benda tersebut. Yang keempat, unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan dalam kejahatan pemerasan atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan menggerakkan hati orang lain pada kejahatan penipuan. Yang kelima ada unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukan perbuatan yang dilarang. Unsur ini sebenarnya juga merupakan tujuan atau yang dikehendaki pentindak dalam kejahatan-kejahatan ini. Selanjutnya, pengertian dari unsur subjektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Adanya perbuatan yang dilakukan dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan. Selain itu terdapat dolus dan culpa. Unsur-unsur subjektif dapat berupa yang pertama, unsur kesalahan. Dalam unsur ini terdapat culpa atau kealpaan dan dolus kesengajaan. Culpa atau kealpaan adalah tidak adanya niat tetapi adanya pengetahuan. Dolus atau kesengajaan adalah adanya niat dan adanya pengetahuan. Tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUH pidana termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam pasal 362 KUH pidana memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum pasal lainnya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subjektif orang lain. Bunyi pasal 362 KUH pidana, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Analisis pasal 362. Barang siapa termasuk pada unsur objektif.
mengambil barang sesuatu termasuk pada unsur objektif, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain termasuk pada unsur objektif, dengan maksud termasuk unsur subjektif, dimiliki termasuk unsur subjektif, melawan hukum termasuk unsur subjektif, pencurian termasuk unsur tambahan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam buku 2 bab 30 KUH Pidana yang secara mengkhusus mengkaji pasal 480 KUH Pidana. Tindak pidana penadahan beda tipis dengan tindak pidana pencurian, di mana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan, dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu atau asal-usul barang. Dalam hal ini, maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan. Dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku karena dapat memersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dalam mengadili terdakwa yang dilakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan, dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadah di sini menjadi pelaku kedua dalam pelaksanaannya. Maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang melakukan penadahan itulah orang seolah-olah dipermudah, maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama, pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain atau bukan milik petindak. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372, penggelapan ringan pada pasal 373, penggelapan dengan pemberatan pada pasal 374 dan pasal 375. Penggelapan di kalangan keluarga pasal 376 dan pasal 377. Tindak pidana penggelapan dengan unsur pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUH Pidana menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaan atau karena mendapat imbalan uang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUH Pidana disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan klarifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya didasarkan pada
lebih besarnya kepercayaan yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku. Yang pertama, karena hubungan kerja pribadinya. Yang kedua, karena pekerjaannya. Yang ketiga, karena mendapat imbalan uang. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang KUH Pidana. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan bahkan terjadi di segala bidang, bahkan pelakunya berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat bertanggung jawab setelah melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan pemberatan dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berupa unsur subjektif yang terdapat pasal 374 KUH Pidana. Unsur subjektif tersebut terdiri dari unsur sengaja. Sengaja dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. 1. Sengaja sebagai maksud. Dalam VOS didefinisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Yang kedua, sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga. Yang ketiga, sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama. Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Selanjutnya, pemerasan dan pengancaman. Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang lain yang juga memuat tentang ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Pemerasan yang diperberat diatur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP. Sedangkan pengancaman pokok diatur dalam pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama, yaitu bab 23 KUHP. Menurut rumusan dalam KUHP, bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya, ada pula bentuk khususnya. Pemerasan dalam bentuk pokok berdasarkan rumusan pasal 368 ayat 1 sebagai rumusan dan pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur. Unsur objektif, yang pertama perbuatan memaksa, yang kedua yang dipaksa, yaitu seorang, yang ketiga upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang keempat tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu A. Orang menyerahkan benda, B. Orang memberi hutang, C. Orang menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Selanjutnya, pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 KUHP. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas yang pertama, di samping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan atau kebenaran suatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Yang kedua, berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. Dalam pasal 263 KUHP, jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana, maka dapat dilihat dua unsur besarnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya meliputi perbuatan, yaitu membuat surat palsu, memalsu. Objeknya yakni surat yang dapat menimbulkan hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Unsur objektifnya yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Unsur-unsur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan pada pasal 406 KUHP. Yang pertama, unsur objektif. Perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai dan menghilangkan. Objeknya yaitu suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang kedua, unsur subjektif, dengan sengaja dan dengan melawan hukum.